Halo, selamat pagi. Semangat pagi. Berjumpa lagi di kelas Fisika Asyik. Hari ini kita belajar tentang energi terbarukan. Dalam kurikulum Merdeka, kita harus ingat profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, gotong royong. Lima, kreatif. Enam, berkebinekaan global. Sebelum masuk dalam pembelajaran dan praktikum hari ini, kita perlu mengetahui di awal pembelajaran tentang apa itu energi. Apakah energi itu penting dalam kehidupan kita? Contoh pemanfaatan energi seperti apa yang pernah kalian manfaatkan? Lalu berasal dari manakah energi itu? Nah, pertanyaan ini wajib kita jawab di awal pembelajaran agar menambah dan menguatkan pemahaman kita tentang energi terbarukan. Dengan dasar yang harus kita ketahui bahwa dalam hukum kekekalan energi yang ditemukan oleh fisikawan berkebangsaan Inggris James Pascal Joule yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi energi dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yuk diskusi. Berdasarkan asesmen awal yang sudah kita diskusikan di awal tadi, pasti banyak pertanyaan dari kalian. Apa sih hubungan energi terbarukan dan energi? Memang energi terbarukan itu apa? Apakah energi terbarukan itu penting di era modern saat ini? Nah, kali ini kita akan mempelajarinya dan menemukan salah satu bentuk sederhana dari energi alternatif melalui bahan-bahan di sekitar kita. Melalui praktikum dan diskusi kali ini, kita akan mengetahui bahwa apa sih energi terbarukan itu? Capaian pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam energi alternatif dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajaran hari ini melalui praktikum dan diskusi peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan perbedaan energi terbarukan dan energi tak terbarukan dengan benar. 2. Mengklasifikasikan contoh energi terbarukan dan energi tak terbarukan dengan benar. 3. Menemukan masalah energi yang penting bagi masyarakat modern dan dampaknya dalam kehidupan dengan benar. 4. Menemukan contoh potensi energi alternatif di sekitar kehidupan kita dengan benar. Cakupan penilaian dalam proses pembelajaran hari ini mencakup 3 penilaian. Yang pertama, penilaian kognitif yang berasal dari hasil diskusi dari pengamatan yang Anda lakukan. Kedua, penilaian sikap. Penilaian sikap indikatornya berasal dari profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, penilaian keterampilan. Penilaian ini diambil selama kegiatan praktikum hingga kegiatan presentasi. Sebelum kita melakukan praktikum dan diskusi, simak video berikut ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan membuat kita untuk semakin mengetahui tentang energi terbarukan dan menemukan potensi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yuk, simak videonya. Saatnya praktikum. Kali ini, Ibu akan membagikan kalian dalam 5 kelompok. Kelompok-kelompok ini Ibu beri nama sesuai dengan nama-nama sumber energi terbarukan. Dalam setiap kelompok dikelompokkan dari kinestetik, audio, dan visual. Berdasarkan gaya belajar ini, diharapkan kalian dapat sama-sama menemukan solusi dan memecahkan masalah yang ditemui dalam praktikum dan dapat berdiskusi untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam LKPD. Jangan lupa, sebelum melakukan praktikum, siapkan alat dan bahan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan lakukanlah praktikum dengan petunjuk yang tersedia dalam LKPD. Hasil pengamatan Anda silakan dicatat di LKPD dan setelah itu Anda akan mempresentasikannya di depan kelas. Selamat bereksperimen ya. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan energi alternatif sederhana kali ini adalah yang pertama ada penjepit buaya, ada koin, ada paku, avometer, lampu LED, kentang, dan jeruk nipis. Setelah menyiapkan bahan dan alat untuk percobaan, bacalah langkah-langkah percobaan yang tersedia di LKPD. Lalu, rangkailah seperti pada gambar ataupun petunjuk kerja di LKPD. Misalnya, Anda mulai dengan buah jeruk nipis. Setiap jeruk ditusuk dengan paku seng yang berfungsi sebagai kutub negatif dan satu lempeng tembaga uang logam Rp500 yang berfungsi sebagai kutub positif dalam satu belahan yang sama. Lempeng seng pada jeruk nipis kemudian dihubungkan dengan lempeng tembaga pada jeruk yang lain melalui kabel kecil, yakni melalui penjepit buaya ke dalam jeruk. Kemudian hubungkanlah dengan lampu LED. Lalu amati apakah lampu LED menyala atau tidak. Anda dapat mencobanya dari buah yang pertama hingga buah yang terakhir untuk menguji terang atau tidaknya lampu LED tersebut. Hasil percobaan ini dapat Anda lakukan kembali pada buah kentang yang tersedia. Langkah-langkahnya sama seperti pada jeruk nipis. Hasil pengamatan Anda jangan lupa dicatat pada LKPD yang tersedia dan jawablah pertanyaan-pertanyaan itu, lalu tariklah kesimpulan dari hasil pengamatan dan juga hasil percobaan yang Anda lakukan. Setelah hasil ini Anda dapatkan, Anda akan mempresentasikannya di depan kelas. Selamat mencoba, selamat bereksperimen. Saatnya presentasi. Nah, sudah sampai di akhir. Kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tak terbatas dan tidak pernah habis. Contohnya energi angin, matahari,
panas bumi, air, gelombang laut, gelombang pasang surut, biomasa. Kedua, energi tidak terbarukan ialah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang melalui proses pembentukan selama ratusan tahun, misalnya batu bara dan fosil. Sesuai urgensi isu kebutuhan energi, energi listrik adalah energi yang paling dibutuhkan manusia guna mempermudah pekerjaannya. Dan energi alternatif dapat menjadi potensi untuk menghasilkan energi listrik. Energi alternatif yang ditemukan dalam praktikum kali ini adalah melalui buah jeruk nipis dan kentang. Potensi dari buah jeruk nipis dan juga kentang mendapatkan hasil bahwa kedua jenis tanaman ini dapat menghasilkan energi listrik yang mampu menyalakan lampu LED. Hal ini terjadi karena terdapat kandungan pada jeruk nipis, yaitu larutan elektrolit dalam air asam jeruk nipis. Jeruk nipis sendiri memiliki kemampuan yang mampu menghantarkan listrik yang baik, dikarenakan jeruk nipis memiliki kandungan asam yang lebih banyak dibandingkan beberapa buah lainnya yang juga memiliki kandungan asam yang ditandai dengan nilai pH yang kecil. Sedangkan pada kentang diperoleh bahwa pada kentang diperoleh energi listrik yang dapat menyalakan lampu LED. Adanya listrik pada kentang dikarenakan kentang mengandung zat-zat yang merupakan komponen penghasil listrik, diantaranya adalah karbohidrat, kalium, protein, lemak, garam dapur, air, pati, vitamin B dan C, serta zat besi dan riboflavin. Larutan garam atau NaCl merupakan suatu larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Oleh sebab itu, kentang dapat menghasilkan listrik. Setelah melakukan kesimpulan dan juga evaluasi dan refleksi, maka pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, Ibu tutup dengan sebuah motivasi yang Ibu ambil dari kata-katanya Albert Einstein. Dari berantakan, buatlah kesederhanaan. Dari kekacauan, buatlah keharmonisan. Dari kesulitan, temukanlah kesempatan. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran lainnya bersama Fisika Asik bersama Ibu Indri. Sampai jumpa.